Ya, klausul 771. Ya, kejualan permintaan tender kontrak. Ini formulirnya ada 4, yaitu buku induk penerimaan sampel, permetrik sampel, formulir permintaan pengisian sampel FPPS, formulir laporan hasil uji, dan formulir berita acara penyerahan nilai. Ini bagian pelayanan pelanggan. Jadi di tempat Ibu Ana ini ada 4 dokumen, bukan dokumen, ada 4 formulir. Nah, 7.2 tentang metode, nah tidak diperlukan formulir karena ini tentang validasi metode, tetapi diperlukan laporan validasi dan verifikasi metode uji. Di sini nggak ada formulirnya, nggak ada formulir ya, tapi yang diperlukan diperlukan laporan validasi dan verifikasi metode. 7.3 sampling, nah formulirnya minimal 3. Surat tugas sampling, kemudian data pengambilan sampel, dan berita acara pengambilan sampel. Nah, catatan diperlukan IKA, IKM, dan IKA sampling. Nah, misalnya IKM sampling udara dan seterusnya ya. Untuk ini ya, kalau Bapak Ibu juga tertarik, nanti ada penelitian khusus tentang sampling udara ambien, sampling air limbah, kemudian sampling air sungai dan air tanah. Ini lengkap. Ini 7 jam pertemuan juga nih. 1 hari ya. Bukan 7 jam, 6 jam. Nah, kepala 4 yaitu tentang pengolahan sampel. Ya, tadi yang kami tunjukkan tadi ya, ada alurnya 9 itu. Ini ada 10 formulir ya di bagian pengolahan sampel. Buku induk, dan seterusnya ya. Ya. Nah, diperlukan IKM dan IKA terkait. Nomor 6 sampai 9 overlapping dengan 7.5. Jadi bukan banyak ya. Ada formulir-formulir di ISO yang tidak bisa dihindari overlap ya. Overlap. Ya, tergantung kita kesepakatan aja dengan teman-teman yang lain mau diletakkan di mana. Ini contoh ini nomor 6 9 ya, 6 sampai 9 ini overlap dengan 75 di sini. Ya, ini 75. Itu pengelolaan rekaman teknis ya. Pengelolaan rekaman teknis ya, ada berita acara pemrosesan rekaman, ada data mentah hasil pengujian, workbook, LHWS, LHU, dan rekapitulasi lainnya. Ini overlap juga ya. 76 yaitu tentang pengukuran ketidakpastian. Tidak diperlukan formulir. Kali ini kegiatan kita di sini adalah prosedur tentang penentuan uncertainty. Tidak diperlukan formulir. Catatan diperlukan IKM penentuan uncertainty, tiap parameter terkait, diperlukan IKA terkait, diperlukan laporan uncertainty. Ya. Tapi kalau di sini Anda mau buatkan formulir terkait ya silakan ya. Silakan misalnya formulir yang berkaitan dengan penentuan uncertainty. Ya. Jaminan mutu, formulirnya ini rekapitulasi, rekaman jaminan mutu, formulir daftar CRM, formulir kontrol cat, dan formulir sertifikat CRM. Overlapping dengan 7.5 dan 7.8. Ini 7.8, formulirnya itu tentang pelaporan hasil, ini ada data mentah, workbook, dan seterusnya ya. Keluhan pelanggan, formulirnya rekaman keluhan pelanggan, investigasi keluhan pelanggan, corrective action dan preventive action terhadap NC dan keluhan pelanggan, SKP, survei kepuasan pelanggan. Ini SKP ya, survei kepuasan pelanggan. Ini formulirnya, ini formulir SKP. Catatan overlapping dengan formulir 7.5 dan 7.7. Nah, pengolahan pekerjaan tidak sesuai. Ini adalah formulir NCR, non-conformity report, investigasi keluhan, dan CA dan PA. Corrective action dan preventive action terhadap NC. Overlap juga dengan 7.9. Nah, pengolahan data, formulir, rekaman mutu, dan teknis. Nah, sekarang kita masuk ke klausul 8. Yang terakhir, yaitu persyaratan manajemen. Prosedurnya ini, ada berapa prosedur ini? Ini prosedur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 prosedur. 9 prosedur di klausul nomor 8. Level 1-nya ya kita buatkan kebijakan tentang persyaratan manajemen. Masing-masing prosedur memiliki formulir. Level 3 tidak diperlukan, ya, di sini tidak diperlukan. Level 4-nya lihat slide berikutnya. Jadi sekarang kita akan melihat formulir kepala 8.2. 8.1 diperlukan ya. Tidak diperlukan formulir karena pilihan A dan B. Ya, 8.2 formulirnya apa? Berita acara penyerahan dokumen kepada personil terkait. Undangan sosialisasi, daftar hadir sosialisasi, dan risalah sosialisasi. Ya, kemudian
8.3 pengendalian dokumen, tanda terima diskusi dokumen, usulan perubahan dokumen atau rekaman, berita acara pemusuhan dokumen atau rekaman review dokumen tahun sekian, laporan hasil review dokumen tahun sekian, rekaman implementasi dan penjagaan hubungan dokumen kadaluarsa tahun satu sekian. Klausul kepala 8.4 yaitu pengendalian rekaman. Di sini ada daftar rekaman mutu dan teknis, kemudian daftar pemegang rekaman dan tempat penyimpanan. Dan dari sini Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman sekalian sudah bisa membuktikan diperlukan cukup banyak formulir ya, karena perlu pembuktian show me, tunjukkan kepada saya secara visual. 8.5 itu tentang tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang. Ini formulirnya identifikasi risiko dan ketidakberpihakan, rekaman evaluasi identifikasi risiko dan ketidakberpihakan, kemudian tindakan untuk mengatasi risiko dan evaluasi identifikasi risiko. Kemudian 8.6 yaitu tentang improvement. Nah, improvement tidak diperlukan formulir. Tidak diperlukan formulir. 8.7 formulirnya temuan ketidaksesuaian, formulir NCR atau formulir LKS. LKS singkatan lembar ketidaksesuaian. Kemudian formulir verifikasi tindakan perbaikan. 8.8 ya formulir audit internal. Ini yaitu penunjukan SK audit internal, formulir jadwal program audit, formulir daftar tim auditor, formulir undangan audit internal, formulir daftar hadir audit internal, formulir temuan ketidaksesuaian, formulir verifikasi tindakan perbaikan, formulir daftar pertanyaan, dan formulir laporan audit internal. Ya. Kemudian 8.9 terakhir, itu formulir tentang kepala 8.9, itu kajulan manajemen atau manajemen review. Yaitu undangan kajulang, daftar hadir, risalah kum, temuan ketidaksesuaian, evaluasi penyelesaian mutu, dan laporan kajulang manajemen. Selesai. Selesai, Bapak-Ibu sekalian. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Nanya lagi, Pak. Monggo. Ya, setelah dilihat uraian Bapak dari awal sampai akhir ini ternyata banyak juga, Pak, yang harus kita lakukan. Nah, ya, terus? Masalahnya, Pak, kita sekarang kan kalau di kami dalam tahap implementasi. Cuman gimana caranya supaya triknya nih, Pak, supaya implementasi ini setelah kita laksanakan ini kadang ada yang semangat, kadang ini kan udah lumayan lama kami ini Pak. Begitu, implementasi ya? Ini hampir setahun, tapi kok maksudnya banyak yang kelewat, nggak selesai gitu. Kan di sisi lain kita harus menguji menerima sampel. Ya, terus? Di sisi lain kita harus implementasi ini, jadi triknya supaya konsisten, terus bisa continue dan tetap semangat dalam mengimplementasikan ini gimana Pak? Jadi memang yang penting itu komitmen ya. Nah ini sebenarnya banyak didominasi oleh pimpinan ya, leadership ya. Sama bagaimana memberikan motivasi kepada teman-teman. Ya. Biasanya Bu kalau kami mendampingi lab untuk implementasi paling lama 3 bulan. Paling lama 3 bulan kami dampingi sudah bisa daftar ya. Dengan catatan 10 persyaratan implementasi yang saya sebutkan tadi udah selesai sampai ke pelaporannya. Selesai. Memang tidak mudah untuk mendesain komitmen ya. Apalagi sekarang kalau kita melakukan pendampingan secara online ya. Iya, jadi memang agak berat Bu. Tapi jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Semua permasalahan pasti ada solusinya ya. Semua permasalahan pasti ada solusinya ya. Bagaimana kita pandai-pandai berkomunikasi sama teman-teman ya. Ya, makanya kalau saya berikan istilah strategi memilih tim sukses. Jadi katakanlah di tempat lab yang saya bimbing itu ada 4-5 orang. Mungkin yang saya istilahnya itu yang saya intens berkomunikasi paling 2 orang saja. Ini tim sukses. Sebab kalau mau dipaksakan komitmennya 100% itu bisa aja tapi buang waktu. Butuh waktu lama, wasting time. Nah, jadi Ibu bisa mengajak
Kalau toh tidak bisa semuanya kan jangan, tidak berarti harus ditinggal semua ya. Kan ada kaidah kehidupan begitu ya. Kalau tidak bisa semuanya jangan berarti ditinggal semua. Ya kalau misalnya di tempat ibu ada 10 orang, nggak bisa semuanya, ya jangan ditinggal semuanya 10.